sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Selamat kita dunia, selamat di akhirat. Yang saya hormati semua para jamaah dan pengurus masjid Unjai yang baru baca ini. Mudah-mudahan masjid ini berkah. Ibu Lurah dan Babinsa semua yang hadir, yang masih bernyawa, mudah-mudahan semua tambah taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aku kalau sudah mati tak baca lagi aku aja. Paham gak Ibu? Ya, yang diajak ini yang masih hidup inilah, sisa-sisa hidup kita ini kita manfaatkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pagi hari ini berjamaah bersama kita dari pejuang kemakmuran masjid dan Leger Subuhan. Mana Leger Subuhan ini? Panglimanya mana panglima? Masuk. Jangan ngopi dulu, nggak ngopi dalam kan? Janganlah banyak-banyak minum kopi mas bro ya. Oh, banyak di luar ya? Bahkan koronnya sampai 5 juta sampai Jakarta. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang baru ini mudah-mudahan berkah ya. Kalau sebelum Ramadan di mana-mana terasa masjid itu kebesaran. Tapi kalau di bulan Ramadan masjid kekecilan ya. Termasuk pagi hari ini alhamdulillah terasa kecil. Mudah-mudahan doa kita masjid ini beginilah seterusnya. Pengurus masjidnya semangat. Kalau dia dewi andai kadang-kadang azannya berdesu. Tapi kalau rame begini, oh kecapusnya. Lagi kalau imamnya baru balik dari Mekah, alhamdulillah luar biasa. Semoga doa kita termasuk doa saya yang selalu saya minta dengan Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum melihat di Palembang ini masjidnya seperti sholat subuh, seperti sholat Jumat. Karena memang itulah syaratnya kata Rasulullah. Di antaranya kiamat akan datang kalau sudah sholat subuhnya kuantitasnya seperti sholat Jumat. Dan orang-orang Islam Palestina tidak akan bisa mengalahkan Yahudi kecuali mereka suasana kondisi sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Jadi acanya masih agak panjang umur saya ini. Untuk di masjid yang baru ini cuma 1 tiang. Tempat lain kadang-kadang banyak tiangnya, banyaklah tiang daripada jamaah. Aku pernah di satu kabupaten, tiangnya 13, jamaahnya cuma 6. Sampai saya bilang jamaah sumu yang saya hormati dan tiang-tiang yang berbahagia. Dia baik tiangnya, kalau dia jawab langsung balik aku. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya nikmat masuk ke dalam Arab nih. Yang percaya, yang tak percaya jangan mati. Takut mati baik. Kalau saya ini yang penting aku doa saya cuma ya Allah matikan aku dalam husnul khotimah. Amin. Nah gimana? Jangan amin sekarang. Di mana baik Allah cara nak mati baik cak mana saya serahkan dengan Engkau ya Allah. Karena sudah diuji oleh Allah kita di Indonesia ini. Ada juga yang selamat dari corona tapi tak selamat dari pesawat Sriwijaya. Benar nggak kira-kira? Kalau nggak benar berarti kita kasih TV di rumah kamu. Ada yang selamat dari apa namanya itu dari pesawat tapi juga tak selamat dari banjir. Ada yang selamat dari banjir tapi kena pula tanah longsor. Bahkan salah satu ada babinsa kita Allah yarhamhum meninggal sedang nolong. Dia tukang tolong, dia laju. Karena kira-kira kan ada yang selamat dari longsor tapi tak selamat dari lava dan lahar. Begitulah seterusnya. Pokoknya kata Allah, aina ma kuntum, dimanapun kalian pasti akan datang kematian itu. Kita ini usaha supaya jangan sakit saja. Kalau usaha tak mati acak-acaknya bermana.
Wallahi kalau ada kredit tanpa mati, aku akan ku kredit itu dulu dari yang lain. Ya, tapi tidak. Maka kata Allah, walau kuntum fi burujin musayyadah, biarpun kau berada dalam istana tembok yang hebat, mati itu pasti akan datang. Kita cuma minta dengan Allah supaya husnul khatimah. Kalau mati ya Allah, semua kami nanti masuk surga ya Allah. Masuk surga, mati dulu baru masuk surga. Ya, caca-cacanya boleh kalian duluan yang muda-muda tahu. Apalagi yang soleh-solehah seperti ini, mudah-mudahan insyaallah husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini rombongan biker subuh ini tidak lama tidak ketemu. Ya, makanya terasa besar masjid, kecil masjid ini. Karena bergabung pejuang kemakmuran masjid dan biker subuhan. Biarpun subuh tapi bikers dia. Biarpun bikers tapi subuhan. Kalau yang ini dulu pejuang subuh, sekarang saya rubah menjadi pejuang kemakmuran masjid. Jangan subuh baik. Kaki kamu subuh, gue bilang, tapi subuh itu paling tidak adalah landasan awal. Teskisnya, kalau subuhnya dah bagus, rombongan pejuang biker subuhan, subuh juga, insya Allah yang zuhur pasti bisa. Amin. Amin. Karena ujiannya di sholat subuh ini banyak orang kadang-kadang bersak badannya, tetap pajak bangun pagi. Itu di arah-arah sana. Arah-arah sana, sakit sana. Nanti masih di sini lah. Yang badan besar tapi tak pajak bangun pagi banyak itu. Kalah dengan ayam kampung yang cuma 2 kilo. Ayam kampung baru cuma 2 kilo tapi pagi-pagi lah bangun jam 4. Bahkan lah sudah berteriak duluan dia bangunkan kita. Beruyuk katanya. Oke lah, ikhwatul iman rahimakumullah, ada 2 ajakan saya pagi hari ini. Pertama tentang masjid ini, ya. Setiap orang di antara kita paling tidak akhlak-akhlak minimal tentang masjid, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin. Amin. Itu hal yang pertama. Saya ingin berbicara tentang sebagian dari akhlak masjid. Bagaimana akhlak seorang muslim dalam masjid? Ya, yang pertama tentunya ketika kita berangkat ke masjid disuruh oleh Allah supaya tazayyun. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini Pak ini. Liswan. Tinggal di sini. RW Pak. RW mati. Kalah RT dengan cuma itulah. Ini kawan. Sama-sama orang buang ya. Bapak yang orang buang, aku yang kuambe orang orang buang. Karena saya bilang semalam Pak SB, istri beliau Ibu Ani, Allah yarhamhu, ayarhamha, 2 periode beliau jadi presiden. Masih meninggal istri beliau. Itu presiden loh itu. Apalagi sekedar istri lurah, istri RW, istri RT ya. Albernya berlupang. Pasti mati galau kan. Aku sering saya bilang contoh, Ustaz Zainuddin MZ, sejuta umat masih meninggal. Apalagi hasibuan yang baru 100.000 umat ini. Apalagi kamu yang dekati umat. Sudah. Maksud saya awal-awal tausiah ini supaya kita tahu diri posisi kita. Iya ya. Berarti kita juga pasti mati, like or dislike, suka atau tidak suka. Oke, lanjut. Yang pertama tadi tazayyun. Akhlak kita ke dalam masjid, ke masjid, terhadap masjid itu, kita masuk masjid itu disuruh oleh Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai hiasan, ya. Datang ke masjid harum-haruman, pakailah pakaian yang terindah. Kalau paling tidak bahasa kita rapi lah. Maaf ya, jangan sampai datang ke masjid gara-gara pakai kaos oblong bae sih. Angin kencang, mana anak khusuk nih, ya. Kita ini banyak terbalik. Kapan datang kondangan keluar galau perhiasan itu, datang ke masjid celana guru, tempel-tempel guru sih, nak sujud, ya. Kita terbalik. Itulah buktinya kita ini, mungkin termasuk saya, kita ini lebih senang dipuji orang daripada dipuji Allah. Bahasa saya itu cari rai gitu ini. Karena rai di Palembang ini ada 12, hilang 11, tinggal siko. Makanya hari Minggu seperti ini banyak orang cari rai di sini. Istilah kedua yang nyetor rai.
Ngapa kondangan? Jadilah sebentar itu rai baik. Nah, sudah rainya laku balik. Bapak Ibu, itu istilah saya dengar, sudah ada istilah rai 12. Berarti dalam hatiku lah hilang 11 rai muda itu. Tinggal sih kok. Bahkan istilah diterah. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambillah pakai yang terbaik. Ya, makanya kita ini mohon maaf kawan-kawan semuanya, Ibu Lurah, kita ini alhamdulillah Islam ini sudah diajari mulai dari dulu sebelum datang Tuhan. Kita setiap sholat ke masjid harus cuci kaki, cuci tangan, cuci abdul wudu, ya kan? Wa'udul jism. Bagaimana kita supaya sudah dicuci sampai kepada anggota badan kita. Allahu Akbar. Dasar. Makanya ada orang Islam, jadilah orang Islam yang pede, percaya diri, yakin dengan Allah. Ini kadang-kadang dengan Allah ragu-ragu. Nah kita coba lihat, kita belajar dari Covid ini. Dulu kalau ada orang pakai jilbab dicaci-caci, sekarang hampir berjilbab galau-galau. Dokter-dokter khususnya, cuma mungkin bahannya berbeda dari plastik. Ya kan? Lah, dulu kalau ada orang pakai cadar, dibilanglah nanti itu ya hati-hati radikal, teroris. Sekarang lanang pun bercadar. Lah kan cuma beda-beda bahannya, my friend. Benar gak? Belajar. Kalau dulu orang berwudu dianggap aneh. Sekarang mana-mana cuci tangan. Sampai ada di WC, saking sibuknya muda itu cuci tangan, lupa cuci kaki. Akhirnya hitam kalau kakinya waktu tidur. Padahal dalam Islam cuci kaki juga dicuci sebelum tidur, setiap sebelum tidur sampai habis bangun. Kata Rasulullah, kalau kau bangun dari tidurmu, cuci juga tanganmu. Kenapa? Antara tadri, kau tak tahu ada yang bilang ada yang itu ya dai. Di mana tangan kau berada waktu tidur itu? Mungkin tangan kita sedang berada di mata ini, no? Enak. Ada di hidung, ada tempat yang lain apa pokoknya kira-kira itulah. Lah, artinya sampai begitu diperhatikan Rasul kita. Ya, cuci tangan habis tidur belum wudu itu, baru habis tidur itu cuci tangan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan orang-orang Islam yang taat, mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari segi penyakit semuanya, dari segala amin ya rabbal alamin. Makanya ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jumami wa sayyil asqam. Ya Allah, jauhkan kami dari semua jenis-jenis penyakit yang menakutkan, termasuk adalah corona dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, masuk masjid, ini adab tadi. Masuk masjid pakai kaki, jangan bilang kiri, itu ke WC, ya. Kaki kanan sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Masuk, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, terus masuk masjid itu carilah tempat yang paling depan, ya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf kecil kelihatan masalah ini, tapi sampai kadang-kadang tidak ngerti dalam adab masjid. Ini masuk ke depan, apalagi ini masjid baru, ya. Sudah lama 1 tahun. Ya, aku lihat ada ciri-cirinya itu masih baru, udah setahun masih baru itu. Kalau 2 tahun lumutan itu. Ya buktinya AC-nya masih hidup. Kami kemarin pernah sholat di suatu masjid, ada AC-nya tak hidup. Apa saya tanya, ngapa tadi hidup? Tak tertarik Ustaz. Apanya yang tertarik? Bulanannya. Bulanannya yang tertarik, ya. Ada. Saya oke. Ya, terima kasih. Dia beres itu ini, ya. Ini sudah dibacaan Quran di dalamnya, ya. Jadi mohon maaf ya, bukan menolak, bukan. Karena prinsip saya dimanapun makanan yang penting minumannya oke. Kata siapa? Kata Ustadz Somad. Dengan tawannya Ustadz Asibun itu juga sama.
Oke ya. Nah, kalau usah Ibu Lurah lihat, yang penting Ibu Lurah nanti dipesan baik. Baca sekelurahan. Lah kan Pak Jokowi bilang kemarin supaya pakai hasil produk dalam negeri ini oh Palembang pula dijual oleh Ustadz lah tuh berjualan di sini ceramah lanjut sambilan baik masuk ke masjid ambil sop yang paling depan ya. Kenapa Ustadz? Kata Rasulullah sop depan dengan berikutnya berbeda. Sampai kata Rasulullah kalau kalian tahu atau mereka tahu kata Rasulullah apa kebaikan yang ada di sopul awal ittahamu, mereka harus berundian, maka mereka harus main undian dulu. Bahasa kita kalau namain sweet apa sweet pasti bersuit dulu apa usit apa sweet yang bahasa kita sweet tebel kita usit coba bahasa Arab juga usidu ana usidu wa anta tusidu. Oke lah, kalau kata Rasulullah mereka harus usit maka mereka usit. Kalau panco dulu mesti berpanco. Siapa yang kalah di belakang, yang menang depan, pancu dulu. Maaf ini kelihatan kecil urusannya, tapi begitulah kemuliaannya, keutamaannya. Allahu Akbar. Sampai kadang-kadang di masjid karena nggak paham jamaah, itu ribut jamaahnya itu, disuruh ke depan kamu, seolah-olah dia ada jaminan masuk surga itu. Kamu nyuruh aku, walaupun kecil, ya Allah dikasih surga tak kalah udah itu. Inilah mohon maaf kata Allah tidak sama dengan yang tahu dengan yang tahu. Hal yastawiyan, apakah sama yang tahu dengan yang tak tahu? Tidak sama. Apa tahu orang yang pintar dengan yang tak pintar? Berbeda. Maka di mana-mana kalau kita lihat, mohon maaf, aku lihat kadang-kadang kondangan berbeda. Ustadznya depan, datang terakhir, makan duluan. Yang panitia sudah itulah tukang piring makan terakhir. Cuma kadang-kadang dia bawa bungkusan itu banyak. Saya bilang dengan anak-anak kamu punya keahlian taekwondo, jadilah buat orang di depan. Aku pernah ceramah di Polres, saya bilang Pak Zul, ngapa aku bilang gue itu paling depan. Itu jadi imam kita Ustaz, hafal 25 juz, maka nanti pantas di depan. Coba kalau kita kasih hafalan, kita tabung boleh. Jadi memang di mana-mana pasti ada kelebihan. Cuma komat baik bisa. Kau baca ambar janji baik pajak langsung di depan duduknya. Mau balas cuma satu baris. Al jannatu wa naimuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah, aku tak baca lagi. Allah, kita tahu lagi dikira sambungan juga. Cuma bisa baca janji, ya dah. Apalagi kau bisa jadi imam, bisa jadi azan, kau saudara. Yang lain tak dapat bagian lagi. Kau borong kalau aprok, ya dah. Masya Allah, insya Allah di depan lebih bagus. Nah, sebelumnya kata Rasulullah kalau masuk masjid fala yajlis, tidak boleh duduk dulu sebelum sholat sunnah 2 rakaat masuk. Ini rumah Allah. Bapak ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu kalau punya anak yakin dengan hadis ini, akad nikah lebih bagus di sini daripada di rumah. Mau balah rumah orang itu 2 miliar ya, 2 M dibanding dengan masjid ini. Wallahi masjid ini lebih mahal, lebih mulia daripada rumah kita itu. Makanya kata Rasulullah disunnahkan juga akad nikah di masjid. Cuma sekarang banyak terbalik. Kita lihat di hotel kalau sekarang, hati-hati jangan melo-meloan baik. Sekarang EO di hotel pula banyak yang gilo. Acaranya macam-macam, sampai membaca Quran pun tak kata lagi. Dibuatnya pula lomba-lomba. Kemarin rombongan EO saya bilang, kamu ini banyak, aku bilang bawa orang ke neraka. Ngapu? Acara-acara udah jelas sudah. Sampai ada yang suruh rebutan kembang itu dilempar-lemparkan itu. Lanang bedino.
Yang lanang itu pura-pura tak kenal, pikirannya bininya atau ini cewek ini. Kapan sudah kena tak sengaja katanya, nah apa ada 5 tahun yang lewat yang seperti itu di Palembang? Tak kate, aku ini bukan asli Palembang, cuma tahulah dikit Palembang. Ngerti? Mestinya aku bilang adat-adat yang masih nuansa-nuansa dulu itu dijaga, itu namanya budaya-budaya Islam. Sekarang tidak dilemparkan rebutan. Kalau tak kate joget-jogetan, enggak hal sahnya acara itu. Inilah tari tangkai. Masya Allah, kapan berjoget 18 tahun. Kata pembawa acara, inilah penari-penari cilik gitu. Cilik apa? Udah itu 18 tahun. Gereknya pula panjang. Loh, kamu lemah dulu di belakang, aku paling depan, lemah gitu nih. Dilihat berdosa kita, ditinggalkan mubazir. Kesiksa. Mohon maaf, ini kelihatan ada senyum ketawanya, tapi memang itulah kenyataan. Pintar pula pembawa acara. Saudara-saudara, berikan tepuk tangan yang termeriah untuk penari cilik kita. Cilik apa? Calak namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah mudah-mudahan poin yang berikutnya ini adalah kita sudah jaga sama-sama. Sampai di masjid sudah sholat sunnah 2 rakaat, ambil tempat yang depan kalau bisa, sunnah waro'ahu di belakang-belakangnya mengikuti sehingga insya Allah tertib dia. Maka berikutnya di dalam masjid itu harus tertib. Orang Islam itu masya Allah, masalah apapun sudah diajari oleh Rasul, ya, tertib. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang imamnya di depan, maka di belakang imam itu yang mengerti. Kemarin saya ditanyakan orang, bagaimana Ustaz kalau imamnya batal? Siapa yang menggantikan? Ya di belakangnya. Maka wakil imam itu janganlah paling belakang. Saru. Kalau dia paling belakang, imam batal. Terpaksa kan minggir. Nanti pembocor dalam masjid. Kata orang, ngapa kau? Jadi posisinya dia di belakang imam. Nah, terus yang terakhir adalah terus menjaga kebersihan masjid. Maka sampai kata Rasulullah, la yuslah, tidak dibolehkan untuk mengeluarkan apa namanya itu al-basok itu artinya adalah liur. Tidak boleh. Kalau antum tidur di masjid harus terjaga, paling tidak bawalah kantong asoy. Apalagi yang biasa banyak juga hasilnya juga dapat. Ya, kalau orang yang tidur di masjid itu biasanya nggak betah, hati-hati. Karena kata Rasulullah, orang beriman itu dalam masjid seperti ikan di dalam banyu. Orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar itu tidak pernah betah. Loncat. Tak kata mantap itu. Gawainya apa? Menghitung lidi. Padahal sudah ada OKOC, sudah ada di dalamnya, ya dah. Sudah ada snack. Tapi nak keluar itulah. Begitulah. Tapi kalau ikan di dalam banyu itu mantap dia. No, benar-benar sampai. Maaf ya, banyak-banyak bersyukur dengan Allah kalau sudah nasibnya dikasih oleh Allah jinak hatinya dengan masjid. Ya. Itu dulu kawan siapa nama Kapolda Sulawesi Selatan, dibuatnya aturan. Umar Sabto dulu pernah ngomong dengan dia, tapi masih di TV waktu itu. Dia belum pernah ke Sumsel. Saya suka begitu. Ya. Dia bilang panggilan Allah harus didulukan daripada panggilan manusia. Termasuk kawan-kawan dari Babinsa, dari Kodam. Bahkan dulu ada istilah kami sholat subuh dulu. Woi, 5 tahun, 6 tahun yang lewat sholat subuh, polisi, tentara, sholat subuh berjamaah dulu. Ada namanya manunggal subuh. Bukan cakap ini tidak seragam, manunggal nih. Banyak Pak. Bukan ada, memang wajib waktu itu. Ya. Masya Allah, nikmat melihat. Dulu ada kawan, mungkin kenal dengan Faisal, Jenderal Faisal dulu, Faisal Tanjung itu sholat sunnah waktu kami ada. Saya lihat sholat sunnah khusyuk, sholat sunnah qabla zuhur
iri aku mah ini lah nanti jenderal yang bagus itu surat ini kadang-kadang baru satpam baik surat yang itu biasanya cepat langsung akan matikan lagu ini ya. Kita harus belajar dengan orang-orang yang baik ya. Saya ingat nih pasar yang beliau itu biasa kan, Masya Allah nikmat kalau bersama-sama, termasuklah begitu ini nggak terasa ngantuknya nih karena rame-rame, karena malu dewean kalau ngantuk dewean jangan saling noleh oh tidak kan aku bukan begitu. Ikhwatil iman rahimakumullah, ini yang pertama, mudah-mudahan soal adab dan akhlak. Jadi biasakanlah kalau datang depan yang khudu itu hati tenang, ini rumah Allah ya, masjid itu adalah rumah Allah. Semoga rumah manusia tadi mahal tidak ada apa-apa, rumah Allah ya, Baitullah ya, bagaimanapun ini adalah rumah Allah. Terus yang terakhir, yang kedua, saya ingin mengajak kita supaya tetap menguatkan keimanan kita kepada Allah. Amin. Kita sedang diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu inti dari Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan. Ya, kita sekarang umat kita sedang lemah ekonomi, ya, lemah pendidikan. Coba lihat sekarang. Pendidikan kita udah banyak S3 ya, tapi yang nakal banyak juga. Dulu tak kata S1 saro, cari S1 bayi hancur kan? Maksudnya itu habis S-nya itu ya. Tapi akhlak anak-anak kita bagus-bagus dulu. Termasuk antum masih ada kalau ketemu dengan orang tua, dengan guru kita pasti berusaha menghilang atau menjauh, iya kan? Kalau ada dua jalan, ditarik dari jalan yang sebelah. Kalau penting tidak jadi, ya. Tapi sekarang akhlak acaknya banyak perubahan-perubahan, ya. Apalagi didatangi oleh HP sekarang. HP ini lebih banyak lah anaknya ngobrol dengan HP daripada maknya. Makanya sekarang banyak anak-anak kalau berfoto dengan artis itu cepat itu. Ngapa enggak dengan mama kamu? Ah, mama udah tua jahat kan. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di samping banyak kelemahan-kelemahan kita, yang paling berbahaya sekarang adalah namanya du'ful iman, lemah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa rukun iman itu? Sikap kita dengan rukun iman yang 6 ini banyak yang bermasalah, banyak yang lemah, ya. Bahkan ada yang sampai mengatakan cukup beriman dengan Allah atau usah beriman dengan hadis dan lain sebagainya. Untuk itu peristiwa Isra Mi'raj ini insya Allah paling tidak menggugah dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, Ustaz, apakah benar Isra Mi'raj itu Rasulullah berangkat dengan nyawanya, dengan rohnya, atau cuma badannya baik? Atau Nabi Muhammad itu tidak ikut badannya, cuma rohnya saja? Masa sepertiga malam sudah bisa sampai bolak-balik? Kami tadi bolak-balik fotokopi 200 katanya. Ibu-ibu, apalagi bolak-balik Taiwan. Apalagi ibu-ibu di belakang. Akulah teruji di mana ceramah, kalau ada makanan pasti orang mulai makanan dulu daripada saya. Makanya aku paling takut kalau ada pembagian makanan aku ceramah, aku selalu nanti dulu. Sudah dibuktikan, teruji, aku kalah. Apalagi nasi minyak. Mau kalau isi nasi minyak itu cuma ikan asin, laju kalah gitu. Oke, sebentar lagi Bu ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu mimpi saja? Atau mungkin cuma acak-acaknya baik? Oh, hayalan Nabi. Tidak. Maka Allah mengatakan dalam surah Isra itu, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sekarang saya tanya kira-kira, ini mohon maaf ya pertanyaannya mungkin agak
Biasanya kita di mana-mana kalau ada orang mengumumkan sesuatu, lebih tinggi pangkat yang mengumumkan itu kita lebih percaya. Benar nggak kira-kira? Contoh, ini ada RT menyampaikan pengumuman, kita percaya. Ditambah pula Pak RW, ya, ditambah pula Ibu Lurah, ditambah Pak Camat mengumumkan, diumumkan oleh Pak Wali Kota pula, tambah yakin gitu. Benar nggak? Oh, tidak lama Menteri Dalam Negeri memberikan pengumuman akan ada pembagian duit 1.500.000 setiap bulan. Contoh, kemarin aku baca WA, apakah ini kira-kira di dalam bahasa Indonesia, apa ini hayalan apa benaran? Kira nyanyian ada pembagian itu. Beruntunglah katanya yang sudah membuka rekening BRI. Nah, karena akan dapat duit setiap orang 1.500.000 bagi yang di masa Covid ini. Begitu. Kapan ujungnya di bawah? Ada tulisan, apakah benar-benar ini kalimat dalam bahasa Indonesia? Lanjut ketawa deh, aku berjauh ya. Kadang-kadang WA ini ada juga benarnya membuat hiburan, kadang-kadang pusing. Urat saraf saya itu kadang-kadang sakit. Ngapa aku datang ke sini tadi? Ngomong apa? Terakhir yang memberikan pengumuman menteri, biasanya kan lebih percaya. Sampai diumumkan oleh presiden, tambah percaya lagi tuh. Wow, tambah percaya gitu. Sekarang saya tanya, mana lebih tinggi menteri, presiden, lurah, atau tadi Pak RW? Mana lebih tinggi daripada Allah? Allah. Itu enak. Ini di sini yang sudah terbiasa akidahnya. Siapa tadi yang lebih tinggi? Allah. Itu biar kamu tahu kalau anak muda. Kalau orang tua, jangan mati itu. Jadi melihat giginya minta lemak. Sudah SAG, sudah habis gigi. Siapa Bapak? Coba kita tanya lagi, siapa yang menciptakan langit, bumi dan isinya? Allah. Yang bisa menghilangkan penyakit ini siapa? Allah. Si Donald Trump yang hebat itu tak mampu menangani. Makanya dia kalah kemarin Donald Trump. Kemarin nak mencalon gua kades itu dulu selama udah. Udah laku lari dari Amerika. Donald awak bebek. Dan saya ingin mengatakan bahwa yang maha kuasa itu adalah Allah. Itulah seolah-olah kata Subhan, aku maha suci hai hambaku, aku tak seperti yang kamu tuduh. Allah itu maha suci dari segala-galanya. Jadi kalau ada orang bilang, tidak mungkin Nabi Muhammad itu sepertiga malam bisa, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa sampai ke Sidratul Muntaha, kata manusia. Maka kata Allah, innahu huwas sami'ul basir, aku juga hambaku, aku adalah Tuhanmu yang maha mendengar dan maha melihat. Kira-kira yakin tak peristiwa Isra Mi'raj ini? Yakin. Kalau Isra Mi'raj saja bisa dibuat oleh Allah seperti itu, apalagi yang kecil-kecil. Saya ulangi lagi ya, ini hadiran anak muda galau ya. Kecuali yang sudah tua, anak tua namanya. Kalau jalan ke Bangka, tua Bangka namanya. Nah, sekarang masalah rezeki, kira-kira Allah baca ngasih tak? Nah ya ada rakyat-rakyat berapa katanya masih bermasalah. Inilah yang membuat banyak bermasalah manusia. Masalah ya, masalah duit. Banyak yang lurus jadi bengkok gara-gara ini kan? Sumatera bagian tengah ini. Padahal makan paling-paling setengah piring, apalagi di atas 50 tahun caku ini. Aku lah 53 aku ini, Pak. Kelihatan baik cantik belimu. Semangatnya maksudnya itu. No, langsung ibu noleh aku. Gaya Ustaz itu. Majolas. Orang lempung belum ngerti apa? Lempung gajah. Besar kamu sini. Besar gajah. Mak itu cuma ada 5 di Palembang. Mak ini, mak itu, mak mana? Mak lama dan masuk. Tambah mak muda dalam. Tapi yang paling penting mak jolas itu. Ikhwatul iman yang saya hormati, kalau Allah bisa berangkatkan sepertiga malam, kecil bagi Allah. Hanya sekedar yang kecil-kecil,
berangkat haji, ya dah. Sekarang ada haji nggak kira-kira? Nggak tahu, urusilah kamu yang belum haji. Kalau kamu sudah, selamat. Ada kabar apa mbak berangkat atau tidak, Allah a'lam bishawab, ya dah. Kalau umroh jelaslah banyak tertunda, termasuk saya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, penutup, kalau kita sudah yakin Allah Maha Suci, tak usah ragu-ragu lagi dalam hidup ini. Ini kan yang banyak membuat permasalahan hidup kita. Takut ini, takut itu, Ustaz, takut ini, takut lagi jabatan tak naik-naik. Sampai ada, mohon maaf, 5 tahun yang lewat lah, seorang camat ngomong dengan saya, Ustaz, kalau saya seperti ceramah Ustaz tadi, nah senianannya hidup ini lurus-lurus baik, jujur-jujur, kapan aku naik pangkat? Mestinya salah, aku bilang kamu. Kalau orang yang nakal saja, yang tak jujur bisa naik, dapat rezeki, masa kita yang jujur, yang senyanan dengan Allah tadi kasih oleh Allah, nah, mohon maaf, dah baca diterima orang banyak yang mau itu. Pasti ada ngomong, Ustaz ini agak gila ceramahnya. Masih agak ini, kau gila nih anak. Kan banyak begini. Pak Ustaz jangan sejujuran. Kalau nak jujur terus, kapan kita nak naik ini, kapan naik ini itu. Justru terbalik. Kalau orang yang tak jujur saja bisa, apalagi orang yang jujur. Orang yang tak pernah sholat di masjid baik bisa, apalagi yang sholat terus di masjid. Ini kan rumah Allah. Bisa kira-kira diterima? Bisa. Terima kasih. Berarti waras kan? Lah, tak bisa diterima. Ini bermasalah. Apalagi orang sekarang. Wah, semua hitungan manusia sekarang kan dengan ini loh. Bukan duit, HP. Sampai ada istilah ada pulus, semua mulus, tak ada pulus al mampus. Kita doakan aja, termasuk negeri yang tercinta ini, jangan sampai diatur-atur oleh orang yang punya duit. Amin. Amin. Kalau sudah yang punya duit, jangan kita paling dikit duitnya, dikit duit kita. Mall-mall banyak kata, mall uang Palembang di sini, ya kan? Mana ada mall ini? Tunjukkan dengan saya, ada yang kemas. Mall ini kemas rian. Balik-balik kau baca berkemas-kemas dan berangkat. Nah itu lah, harus jujur. Ngaku membangun masjid kita harus sampai minta bantuan misal. Karena masalah, doakanlah mudah-mudahan aku kaya, amin. Buatnya namanya jadi. Nah, sekarang sampai ada orang, Ustaz kami takut mengundang Ustaz, ngaku kami berapa ngasih dengan Ustaz, apalagi subuhan itu senang kepengen kami masjid kami dikunjung. Saya bilang tak usah, yang penting kau siap kami datang, termasuk hari ini. Tak usah dipikirkan ongkos saya berapa ini. Senang tak usah nanti kan senang. Aduh alhamdulillah tak ada ya kebangatan. Kasih aku mikirkan kamu itu loh. Tidak ada paksa. Tapi sekarang kan segala sesuatu harus ini, harus ini, harus ini. Kalau ada orang sekarang orang yang ikhlas pun bingung orang melihatnya di zaman sekarang. Makanya sekarang saya bilang agak susah mendapatkan yang mana pejuang sekarang. Acanya kamu ini rombongan pejuang. Kapan ngomong pahlawan, pahlawan itu pasti dia memendulukan orang lain daripada dia. Kalau dia negarawan, pasti dia yang mendulukan yang lain dari dia. Kalau memancat mensos itu apa? Ya maka malu aku sebenarnya. Orang Medan juga batu bara makanya. Nah dia masa kopit. Ada sumbangan di lantainya, di mana otaknya? Nah, aku malu ya tuh. Padahal di Semarang ini kan justru yang batu bara ini tidak menyumbang ekonomi orang Sumatera Selatan. Ya kita tak, loh, yang batu bara dikanjunginya milik. Kita taruh di bawah tanah itu. Ya, oke ya, ini mohon maaf kadang-kadang kesalahan tanda cinta dengan bangsa lah. Amin ya Rabbal. Itu namanya baru. Sekarang ini susah. Mohon maaf Ibu Lurah tadi. Sekarang Ibu Lurah terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan seperti kerja-kerja bakti jalan terus. Ya. Dulu masih biasa. Di mana ada tahu usah pakai senek-senekan. Orang begawe rame-rame. Lihatlah jalan-jalan ke dusun-dusun. Dulu bersih-bersih kiri kanan jalan itu. Siapa? Nebas dewe berjuang di sukarela. Nah, sukarela itu kilometer 7. Nah, suka sih sudah taruh suka lagi tempat aku. Apalah
maju ke situ tadi saudara. Royong. Sampai dulu ada namanya pos gotong royong. Masih ada sekarang Bapak Pembinsa? Ada kan? Ada, tapi nggak main kaplek mungkin udah. Sampai ada yang ngomong pulang, aku rumahku kecil juga tuh, apa aku menemani jadi pikir malam. Nggak banyak harta nak dimali, cuma kusir guru baik sih. Iyo, tapi jangan kamu egois. Saya bilang, nanti memang rumah orang yang terbakar, tapi kan rumah kau melo juga. Ini kejadian kemarin yang di satu tempat itu, tahu saya sebutkan. Ada orang yang narkoba, lah tahu budak itu narkoba, tapi orang di sekitar itu tak ada yang peduli. Harus nahi mungkar dong, larang budak itu, jangan main itu. Akhirnya dia ngamuk karena tak dikasih oleh mamanya duit, dibakarnya lah kasur mamanya. Ternyata kasur itu belum tahan bakar. Kapan terbakar melorot galon? Aku tanya lah istri saya, kemana ada ini bantuan ini? Oh, bilang sapi harus dikasih pencerahan mereka itu, jangan egois. Kalau ada orang berbuat nahi mungkar, haruslah juga dinikah juga. Ada orang berbuat mungkar dilarang, jangan sudah akhirnya apa? Bukan anak aku mati-mati lah budak itu, mabuk-mabuk lah dia. Iya, tapi kan dia membakar itu kan kalau namun lagi kira-kira ceramahku. Aku pamakan IQ-nya karena kita kan banyak egois seperti itu sekarang. Lo gue yang penting aku masih hidup, aku lemah, aku terserah dengan aku. Sampai ada ngomong begitu. Itulah kata almarhum Zainul Imam Zain. Iya memang duit kau mampu kau yang beli, tapi kalau orang azab Allah turun kena kalau benar kira-kira. Ustadz pun laju kena, tak kata ini rumah Ustadz jangan kena, nah aja puting beliung datang sah terbang galau-galau gitu nih. Nah mungkin ini rumah Ustadz mantap-mantap ya. Mungkin justru rumah Ustadznya ini dulu kan lah, tak kata pedulian dengan umat ini. Itu yang kutakutkan. Paham nggak bapak-bapak? Nah, kalau kita egois DWD ayam penting rumahku bersih, rumah orang yang kotor-kotor, jangan. Maka dulu kita tahu istilahnya ada gotong royong, ada kepedulian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah memang ada kata seorang profesor ya. Kalau orang modern itu biasanya cirinya pertama egois, yang kedua materialistis, yang ketiga itu adalah sekuler ya, yang keempat ada hedonis. Coba lihat sekarang dunia modern itu ataupun masyarakat modern itu biasanya kalau dia tidak dengan iman ya, kalau tidak dengan iman dasarnya pertama egois. Kelihatan terasa tak kira-kira sekarang? Terasa tak kira-kira sekarang? Yang penting aku kaya, masalah dia lapar mati dari situ. Anak udang mati dimakan oleh anak ikan mati dimakan oleh ikan, udang mati di atas batu. Kau sana bukan katanya kawan, bukan matilah kau katanya kan. Yang kedua egois, yang kedua individual, materialistis ya, materialistis segala sesuatu ini. Solusinya mana? Satu budak kecil iklan, solusinya mana? Kamu suruh budak ngangkat meja pasti minta duit dia. Nah suruh membersihkan, nah minta duit. Segala sesuatu pulus dunia. Nah, yang ketiga ini adalah sekuler, berpikir sekuler. Orang apa namanya? Yang modern itu kalau tidak imannya kuat, berpikirnya sekuler. Sekarang pun terasa banyak orang yang begitu. Udahlah, ini Ustadz asih buat urusan masjid, urusan kantor. Jangan ngomong masalah urusan kantor di masjid, jangan ngomong masalah urusan masjid di kantor. Itulah yang sekarang gawe-gawe orang yang tak suka dengan Islam ini gawe. Akhirnya udahlah, itulah yang terjadi. Waktu dia haji cak nangis-nangis di depan multazam, balik maling. Bahasa kerennya koruptor. Ya kan? Dah apa-apa, depan masjid baik-baik dulu. Subhanallah. Bahas kedua, subhanallah. Duit uang dia beli. Negeriku ini begitu kondisinya. Kenapa? Masjid sedang ceramah ya, sedang haji balik dari haji kan gitu. Jangan ngomong masalah agama di dalam kantor sampai begitu ya. Padahal negeri ini dulu tidak merdeka kalau tidak kalimat takbir pekikan Allahu Akbar. Benar gak kira-kira? Sekarang usaha-usaha itu dibesarkan
ya? Sehingga kadang-kadang kita pun malu jadi orang Islam. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman, barulah yang terakhir, hedonis. Hedonis itu artinya berpoya-poya, beralih, ya, berpoya-poya, bermewah-mewah. Punya HP 1 jadi 3 masih kurang 5. Akhirnya ada namanya handphone, ada namanya hidung phone, masuk mulut jadi telepon. Lah, punya rumah besar tapi tidak tahu manfaatnya. Ini sekarang masih lemah kalau dia besar ada pengajian di dalamnya. Orang-orang miskin dikumpulkan di situ. Banyak orang sekarang cuma bersenang-senang tapi tak targetnya. Berarti yang kata Allah, ya'kuluna wa yatamatta'un. Orang yang terpercaya dengan Allah seperti ternak. Apa ternak itu? Gawenya makan minum, makan minum, makan minum, bersenang-senang. Jadi kalau ada orang hidupnya cuma sekedar bersenang-senang, itu mohon maaf, boleh kamu pakai habis itu lari kamu. Kalau dikejar. Kita jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Saya tanya lagi nih, boleh enggak banyak duit? Boleh. Boleh kaya enggak? Boleh. Boleh jadi ibu lurah enggak? Boleh. Boleh jadi camat enggak? Boleh. Boleh jadi pejabat enggak? Boleh. Boleh jadi polisi enggak? Boleh. Jadi tentara boleh enggak? Boleh. Yang penting tujuannya adalah beribadah. Saya pun sama dengan kata Ustaz Somad, iri saya dengan kawan tentara kalau dia beribadah. Saya pernah masuk masjid, budak-budak lari-lari, saya bilang sholat, masih lari-lari. Habis itu datanglah seorang tentara, awak ada pistolnya. Diam baik dia, diam dulu berhenti. Tidak ngomong dia. Benar, dalam hati, lemat juga main. Cuma ukuran tak cukup main. Alangkah puas kau betah. Ustaznya dewe diketahui. Tapi kan selalu saya bilang, orang pendek biasanya panjang akal, orang tinggi biasanya singgung kau kenal. Kalau tidak pemain bola, tidak menjadi pemain poli tak kati gunung tinggi, lemak jadi badan kelapu. Oke lah, subhanallah. Nah, silakan. Boleh banyak duit enggak? Boleh. Boleh banyak tanah enggak? Boleh. Boleh banyak. Pokoknya banyak lah, ya. Boleh. Karena bisa berbagi, ya kan? Banyak duit, banyak berbagi, banyak beribadah. Punya jabatan boleh enggak tinggi? Boleh. Subhanallah. Beliau ibu lurah. Paling-paling sekali ngomong. Coba siapa Senin besok? Datang berdatangan Senin itu. Asal ada tanda tangan, ya. Jadi sertifikat itu. Kalau kami ngorek-ngorek, lah. Dakwah melalui ceramah dengan dakwah dengan jabatan berbeda jauh. Itu dulu saya bilang dengan Pak Harno, yang janji aku dulu. Aku bilang siap dengan antum. Asal aku bilang sholat subuh ini jalan terus berjamaah. Karena kalau tanda tangan dia, maka sekarang ada istilah Ustaz berapa? Ustaz 700. Kau yang 701 kau enggak? Pak Eko ke 702 makanya enggak dapat gaji. Nah, enak kan kalau ada jabatan enak nanda tangan loh. Sekadar sah-sah. Maka kita doakan orang-orang Islam yang punya jabatan, mudah-mudahan mereka sadar dengan agama. Amin. Jangan Islam ini kadang-kadang sudah pensiun, Pak, nggak datang ke masjid. Jadi tukang azan pulau memang gila habis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata udah balik dan mati wah itu. Ini nasib gitu. Kalau sudah tua baru ini baru masih muda dong, manfaatkan selesai dia. Ini kan azan sampai error itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akbar. Saya itu paling iri kalau dengan orang pejabat yang beragama, haram aku.
rasa-rasanya ngaku dia lebih hebat dari aku. Boleh iri dalam yang begitu kata Rasul. Dengan orang yang berduit tapi dermawan. Ini saya bilang, ada kemarin saya baca di WA itu, orang Palembang yang setiap hari bersedekah 200 orang sedekah dia, ngasih makan orang setiap hari 200. Ada warung gratis, doakan ya, udah mantap. Aku juga kepengen membuat begitu, amin. Amin. Kamu itulah makan dulu kaki di warung. Aku yakin yang lain dapat bagian kaki. Udah benar, ini nawa itu, aku berniat, pengen aku. Bagi saya yang kaya begitu, bukan yang punya kebun ribuan hektar itu, yang ratusan ribu hektar, bukan. Yang kaya itu dia insya Allah bisa mengkayakan orang lain dan menyenangkan orang lain, ya kan? Yanfa'un linnas, membuat manfaat dengan manusia yang lain. Oke lah, saya kira itu saja ngobrolan kita. Boleh nggak jadi anak muda berarti? Boleh. Anak muda yang beribadah cantumin. Boleh nggak main motor-motoran apa? Pak Eko? Boleh main motor-motoran? Boleh. Baik kesubuhan namanya, ya. Kita bagaimana mengelola hidup ini? Boleh nggak tadi punya duit banyak? Boleh. Punya jabatan tinggi? Boleh. Punya nama yang terkenal? Boleh. Asal dia untuk beribadah kepada Allah. Kalau tidak untuk beribadah, untuk apa? Paling-paling 80 tahun mati Buddha itu. Masih lemah 80. Ini kemarin siapa yang penyiar itu? Si siapa itu? Baru 40-an meninggal. Ada. Rina namanya kan siapa? Ya, aku pernah dengan Buddha itu ketemu, tapi jelas. Ya kita doakan aja yang baik-baik, insya Allah husnul khotimah, amin. Boleh silakan. Anak doakan mudah-mudahan antum menjadi orang-orang yang terkenal, amin. Sekali kamu ngomong saking terkenalnya langsung, ayo ke masjid kita berjamaah Allah, langsung sekota Palembang ini berjamaah baru. Kadang-kadang belum masuk waktu udah datang ke masjid, belum masuk waktu azan duluan, saking semangatnya kan. Ini doa-doa kita semua, harapan kita mudah-mudahan insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang baru ini setahun ini mudah-mudahan jamaahnya jalan terus, ya. Harus dibangun jamaahnya sehingga insya Allah disentuh hatinya, karena membangun jamaah jauh lebih susah daripada membangun masjid. Kalau masjid cuma main-main, paling beli itu. Ada nggak baca nggak? Kesalahan ada duit. Tapi jamaah kamu kasih duit belum tentu bisa, ada duitnya belum tentu kamu bisa membina jamaah. Ya, itulah tantangan kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Lurah, Pak RT, Pak Binsa, baik dari polisi tentara, ya, dan kawan-kawan dari baik kesubuhan, pejuang kemakmuran masjid. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah apa yang kita gawekan ini menjadi rangkaian ibadah kita di jalan